tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wa wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab istiraqul umam. Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah. Hadis ini hasan. Di sini disebutkan bahwa Yahudi yang masuk surga itu satu yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dan mati dalam keadaan Islam, iman. Begitu juga umat Nasrani, yang satu yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa sebagai hamba dan rasulnya dan mati dalam keadaan Islam. Adapun umat Islam, Nabi menyebutkan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan 73 ini pokoknya ada 4. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. 4 itu. Kemudian berpecah lagi mereka. Pokoknya ada 4 kata para ulama. Nabi nggak menyebutkan nama-namanya. Tapi para ulama menjelaskan yang pertama kali ya Khawarij, karena dia yang pertama kali memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ini Khawarij. Kemudian Syiah. Kemudian Qadariyah. Kemudian yang keempat Murji'ah. Ini semuanya sesat. Semuanya sesat. Dan kemudian nanti berpecah lagi. Termasuk yang sekarang ini kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok takfiri yang gampang-gampang mengkafirkan orang muslim, yang gampang-gampang mengkafirkan penguasa. Ini takfiri. Mengikuti siapa ini takfiri? Khawarij. Gitu. Atau ada ISIS, ya ISIS mengikuti Khawarij mereka. Belum lagi yang lain. Jadi banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Cuma Nabi menyebutkan satu yang selamat. Ini yang wajib kita ikut, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji tentang akidah yang satu ini, itu al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat yang disebutkan, kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi antum perhatikan di sini, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang kita kaji. Ini yang kita kaji. Jadi yang kita kaji adalah tentang akidah. Karena para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat di halaman 20. Jadi pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Apa yang dikatakan manhaj? Anda melihat di footnote-nya itu. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama
menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, suluk, akhlak, muamalah, dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya, inilah akidah.